Perkenalkan, nama saya Antoni Zaman, NIM 20120210. Kali ini kita akan belajar membangun sistem basis data untuk sistem informasi perpustakaan di Stikom Wiyelindo Kupang. Cara pertama adalah kita akan membangun database-nya terlebih dahulu. Kita membuka Google Chrome dulu. Di sini kita tinggal masuk ke PHP My Admin. Selanjutnya kita akan membuat database-nya terlebih dahulu di sini. Lalu kita akan memberikan nama database-nya DB perpustakaan. Lalu kita pilih buat atau create. Oke, database berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Yang pertama tabel admin. Jumlah kolomnya ada 9. Kita pilih kirim. Kita go. Kemudian name-nya, untuk namanya ada ID admin, nama, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada alamat, ada email, ada telepon, ada password, dan status. Kemudian untuk tipe datanya atau jenis datanya, ID admin ini kita gunakan integer, nama kita gunakan teks, tempat lahir ini kita gunakan teks, tanggal lahir kita gunakan date, alamat kita gunakan teks, email juga kita gunakan teks, telepon teks, password juga kita gunakan teks, status ini kita gunakan char. Di sini kita kasih panjangnya 1. Untuk ID admin di sini kita auto increment, kasih centang dia dan menjadi primary key. Kemudian kita pilih save. Di sini simpan. Oke, sudah ada tabel admin. Selanjutnya kita masuk lagi di DB perpustakaan. Kita buat tabel baru lagi, yaitu tabel lemari. Kolomnya ada 2. Lalu kita klik kirim atau simpan. Di sini di namanya ada ID lemari. Yang kedua ada nama lemari. ID lemari ini kita auto increment. Centang di sini dan dia primary key. Selanjutnya nama lemari kita kasih jenis teks. Lalu kita simpan. Oke, tabel lemarinya kita sudah buat. Selanjutnya kita tambah lagi tabel. Kita klik lagi di DB perpustakaan. Kita tambah tabel rak.
lalu kolomnya ada 3, kita klik kirim. Yang pertama ada ID rak, ada nama rak, dan ID lemari. Di sini kita kasih ID raknya, kita auto increment dan dia menjadi primary key. Selanjutnya nama rak kita kasih teks, lalu ID lemari tetap gunakan integer. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita ke database lagi, kita buat tabel buku, lalu jumlah kolomnya ada 11, lalu kita klik kirim. Di sini ada ID buku, judul, intisari, ada tahun terbit, lalu ada ISBN, jumlah buku, ID penulis, lalu ada ID penerbit, scroll ke bawah lagi, ada ID jenis buku, lalu ada status. Selanjutnya di ID buku ini kita kasih auto increment, centang di sini, dan dia adalah primary key. Selanjutnya judul kita kasih teks. Selanjutnya intisari kita kasih jenis tipe datanya teks. Tahun terbit tipe datanya varchar, dan panjangnya ada 4. ISBN kita teks, jumlah halaman juga teks, jumlah buku teks, di sini jangan lupa kita kasih tanda tak bernilai. Di sini jumlah halamannya integer, jumlah bukunya juga integer, ID jumlah bukunya integer, ID penulis integer, ID penerbit integer, ID jenis buku juga integer, statusnya kita pakai char. Dan 1. Di sini panjangnya 1. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Selanjutnya kita akan buat tabel lagi. Kita kembali ke database perpustakaan. Kita buat tabel penulis. Panjang kolomnya ada 8. Kita kirim. Lalu di sini ada ID penulis, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, ada email,
ada telepon, dan yang terakhir ada status. ID penulis, tipe datanya integer, dan dia adalah primary key dan centang di auto increment. Selanjutnya kita di nama ini jenis tipe datanya ada teks, tempat lahir teks, tanggal lahir date, alamat teks, email teks, telepon teks, dan status char. Dia char. Di sini panjang kolomnya 1. Selanjutnya kita simpan. Oke. Lalu kita kembali lagi ke database perpustakaannya. Lalu kita akan buat tabel penerbit. With panjang kolomnya ada 7. Lalu kita kirim. Ada ID penerbit, ada nama, ada alamat, ada kota, ada email, ada telepon, dan ada status. Ini ID penerbitnya dia integer, terus auto increment dan menjadi primary key. Selanjutnya nama, jenis tipe datanya adalah teks, alamat teks, kota teks, email teks, telepon juga teks, dan status tipe datanya adalah char, dan panjang datanya 1. Selanjutnya kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru lagi, yaitu jenis. Ada dua kolom. Selanjutnya kita kirim. Ada ID jenis, jenis buku, terus ada nama. Selanjutnya ini integer, dia auto increment dan primary key. Di sini nama tipe datanya adalah teks. Lalu kita klik simpan. Kemudian tabel profil, kita kembali ke sini database. Tabel profil, kita buat tabel profil. Panjang datanya ada 8, jumlah kolomnya ada 8. Kita kirim. Ada ID profil, nama perpustakaan, lalu ada alamat, ada email, ada telepon, ada URL, ada deskripsi, dan yang terakhir ada kepala perpustakaan. Di sini ID profilnya dia integer dan auto increment, dia primary key.
nama perpustakaan, teks, alamat teks, email teks, telepon juga teks, URL juga teks, deskripsi juga teks, dan yang terakhir kepala perpustakaan juga teks. Selanjutnya kita simpan. Oke, kita kembali lagi ke database perpustakaannya, lalu kita buat tabel baru lagi, yaitu tabel detail. Jumlah kolomnya ada 4. Kita kirim. Ada ID detail, ada ID pinjam, ada ID buku, dan ada jumlah. Di sini tipe datanya integer, lalu dia auto increment, dan dia primary key. Oke, dia ID peminjam, tipe datanya juga integer, ID buku integer, dan jumlah juga integer. Berikutnya kita simpan. Oke, selanjutnya kita buat tabel pinjam. Buat tabel pinjam, jumlahnya ada 7 atribut. Nah, kita kirim. Ada ID pinjam, ada tanggal pinjam, tanggal kembali, ID pengunjung, terus status, ada diserahkan, diterima. Selanjutnya di ID pinjam ini dia merupakan auto increment dan primary key. Datanya integer. Tanggal pinjam kita menggunakan tipe data date. Tanggal kembali juga kita menggunakan tipe data date, dan dia merupakan tag bernilai. Selanjutnya ID pengunjung, tipe datanya integer. Status kita gunakan tipe data char. 1. Diserahkan integer, diterima integer, dan dia tag bernilai. Selanjutnya kita klik simpan. Selanjutnya kita akan buat satu tabel yang terakhir, yaitu tabel pengunjung. Jumlah kolomnya ada 10, lalu kita kirim. Ada ID pengunjung, ada nama, ada tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, ada email, ada telepon, kategori, dan password. Oke, ID pengunjung kita gunakan
tipe datanya integer, dan dia auto increment, dan dia primary key juga. Oke, selanjutnya ada nama, tipe datanya teks, tempat lahir, tipe datanya teks, tanggal lahir, tipe datanya date, alamat, tipe datanya teks, jenis kelamin kita varchar dan panjangnya 9, email kita pakai teks, telepon kita pakai teks, kategorinya juga teks, passwordnya teks. Selanjutnya kita save atau simpan. Oke, di sini sudah ada 11 tabel. Terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe.